Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian, sehat? Sehat, Pak. Nadila sehat? Sehat, Erik? Pak. Oke, sebelum pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Endang. Ayo Endang, pimpin nak. Endang. Ada Endang di sini. Jaringannya nggak ada, Pak. Gak ada jaringannya, oke. Epi aja yang pimpin nak, Epi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih ya Epi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang desain produk. Minggu lalu ada yang ingat kita belajar tentang apa? Gak ada yang ingat ya, udah lupa ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang desain produk. Sebelum kita masuk, Bapak mau bertanya dulu di sini, ketika kalian mendengar desain produk, apa yang ada di pikiran kalian? Kira-kira apa? Ada yang mau jawab? Gak ada yang menjawab ya? Oke, gak apa-apa. Di sini kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita ini apa. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan pengertian dari desain produk. Yang kedua, kita akan memahami maksud dan tujuan dari desain produk. Yang ketiga, kita akan menganalisis fungsi dari desain produk. Yang keempat, kita akan memahami pengertian dari kemasan produk. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis fungsi dari kemasan produk. Oke. Pengertian desain produk. Siapa di sini yang tahu apa itu desain produk? Endang mau coba jawab, Endang? Kemananya teman kita Endang ini? Endang. Oke, kurasa jaringan dia mungkin ya. Ya, jadi di PPT anak-anak Bapak bisa lihat ya, di situ dikatakan Dr. Randus Bahri Alma dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa yang dikatakan produk itu adalah seperangkat atribut, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk itu di dalamnya masalah warna, masalah harga, nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik, serta pelayanan pengecer yang diterima pembeli guna memuaskan keinginannya. Itulah yang dimaksud dengan desain. Produk ya, salah, maaf. Kemudian, desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Jadi berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa desain produk itu adalah aktivitas merancang suatu benda yang akan diolah dan diproduksi menjadi benda yang lebih bernilai dan yang lebih bermanfaat. Oke, sampai di sini kira-kira udah paham lah ya, apa itu desain produk. Evi udah paham ya, Pi? Udah, Pak. Nadila udah paham, nak? Udah, Pak. Oke. Ini Endang di mana ini Endang? Kenapa kameranya dimatikan? Halo Endang. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada maksud dan tujuan dari desain produk. Bapak mau Epi coba baca, nak, nomor 1. Baik, Pak.
Maksud dan tujuan desain produk yang pertama, menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Lanjut nomor 2 Nadila, coba baca nak. Halo Nadila. Iya, Pak. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Oke. Nomor 3, Endang, coba kamu baca nomor 3 nak. Nomor 3, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Oke, selanjutnya nomor 4, coba Putri baca nomor 4 nak. Nomor 4, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Oke, terima kasih. Yang terakhir, coba Erik baca nomor 5 nak. Ya Pak, yang kelima mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Ya, bagus ya. Jadi itu adalah 5 maksud dari kenapa harus diciptakannya desain produk. Kemudian yang di sampingnya itu adalah tujuan desain produk, ada 4 juga ya. Yang pertama sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Ini penting ya nak. Ketika ada suatu produk tanpa merek, tanpa identitas, kita nggak tahu apa kegunaan produk itu. Sama seperti kita. Kalau misalkan Endang nggak ada namanya, kita mau panggil Endang apa? Perempuan, kan nggak mungkin kan dipanggil perempuan. Itulah makanya dibikinlah namanya si Endang, dibikinlah namanya si Putri, dibikinlah namanya si Erik, biar kita pun kenal sama dia. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Jelas ya di sini, kalau sebuah produk itu dibikin tidak menarik, konsumen pun malas membelinya. Cobalah kalian, misalkan ada kemasan es krim, tapi nggak berwarna, hitam putih aja dibikin. Seleranya kalian beli itu? Seleranya kok Endang beli kayak gitu Endang? Ya, Pak. Ya, bagusan lebih bagus kelihatan kalau berwarna dia kan. Tujuan yang ketiga itu untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Ya, jadi semua produk itu selalu ada inovasi-inovasi baru dalam desain produk. Desain produk zaman lalu itu pasti berbeda tentunya dengan desain produk zaman sekarang. Itulah mengapa dia dikatakan mengikuti tren pada masanya. Tujuan yang keempat, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan bakunya dan biaya-biaya dengan tanda mengurangi nilai jual produk tersebut. Jadi kalau kita mendesain produk, kita lebih tahu berapa biaya yang diperlukan untuk mendesain produk tersebut, mulai dari bentuk produknya, mulai dari warna produknya, ukuran produknya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam penghitungan biaya pun bisa diatasi. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu fungsi desain produk. Sebelumnya di situ anak-anak Bapak bisa lihat ya contoh dari desain produk. Itu desain produk apa itu Endang? Kalau kamu lihat Endang. Makanan, Pak. Iya, makanan, benar ya. Lalu apa yang lain selain makanan, Desna? Minuman, Pak. Ya, ada makanan, ada minuman, ada juga buah-buahan. Aneh ya, semangkanya berbentuk tabung bulat ya. Oke, di situ dikatakan bahwa fungsi dari desain produk yang pertama identitas dari produk itu sendiri. Ya, sama seperti yang Bapak bilang tadi ya. Kalau kita hidup tanpa identitas, orang tidak akan mengenal kita. Begitu juga dengan sebuah produk. Jadi di produk itu terdapat identitas, mulai dari nama produknya, kemudian produk tersebut terbuat dari apa, kemudian warna produknya di dalamnya itu seperti apa. Jadi jelas harus memiliki identitas. Fungsi yang kedua sebagai pelindung produk.
Ya, ini jelas ya. Nggak mungkin kan kita beli es krim, tapi langsung es krimnya itu dikasih sama kita. Harus ada kemasan produknya yang melindunginya. Nggak mungkin kan misalkan si Erik pergi ke Jeko. Tahu kan kalian Jeko? Nggak Tahu. tahu. Tahu kok. Nggak mungkin misalkan si Erik beli Jeko terus dikasih langsung donatnya kayak gitu ke tangannya tanpa ada kemasan produknya. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Oke, fungsi yang ketiga itu sebagai penambah nilai jual produk. Di sini jelas ya, kalau produk dengan tampilan yang menarik, tentu saja itu akan membutuhkan biaya yang lebih dalam produksinya. Jadi, tampilan menarik ini menambah nilai jual produk tersebut. Oke, sampai di sini kalian paham ya apa yang Bapak jelaskan tadi? Paham, Pak. Apalah yang kau pahami, Epi? Coba dulu kamu jelaskan. Desain produk itu kan Pak harus memiliki identitas dari produk itu sendiri agar bisa dikenal masyarakat atau konsumen, Pak. Ya, bagus ya. Berarti Epi memperhatikan di sini. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada kemasan produk. Kira-kira apa itu kemasan produk? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu apa itu kemasan produk. Bungkusnya, Pak. Ya, benar ya Desna. Kemasan produk itu bungkus produknya. Jadi kemasan produk itu adalah desain kreatif yang mengkaitkan antara bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produknya itu dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, untuk melindungi, untuk mengirim, untuk mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Di PPT itu kalian bisa lihat ya, ada satu apa itu? Kayaknya kopi, ada keripik pisang, bentuknya persegi panjang memanjang ke atas, terus ada tempat roti, kemudian ada berbentuk tabung, bermacam-macam. Jadi kemasan produk itu bungkusan dari produk yang akan dijual. Kemasan produk ini pun harus dibuat semenarik mungkin. Kenapa dibuat menarik? Siapa bisa jawab? Endang bisa jawab? Ya, agar konsumen tertarik, Pak. Iya, benar ya. Sebelumnya juga Bapak mau bertanya di sini, siapa di sini yang sering berbelanja online di Shopee, di Lazada, atau di aplikasi lain? Siapa yang pernah? Saya, Pak. Siapa? Endang ya? Kalau Endang beli sebuah produk yang pertama kali lihat itu apa nak kira-kira? Apakah fungsinya? Apakah dia harganya? Atau apakah bentuknya yang lucu mungkin, tampilan yang menarik, apa kira-kira? Kualitas produknya, Pak. Baru disesuaikanlah sama harganya. Oh ya benar ya. Sedikit berbeda ya. Kalau Bapak yang pertama Bapak perhatikan itu menarik atau tidak benda tersebut. Kadang-kala Bapak nggak memikirkan fungsinya. Bapak lihat produknya itu terlihat sangat lucu, kemasannya bagus, kemasannya menarik, Bapak mau beli. Padahal setelah Bapak beli nggak Bapak pakai gitu ya. Selera orang kan berbeda-beda juga ya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya materi berikutnya di sini ada fungsi kemasan produk. Coba Bapak mau Desna baca dulu fungsi kemasan produk, nak. Ya, Pak. Menurut Shimomura pada tahun 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu
Pertama, fungsi protektif. Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Lalu yang kedua ada fungsi promosional, menyangkut promosi. Perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Ya, terima kasih ya Desna. Iya, jadi di situ dikatakan bahwa fungsi kemasan yang pertama sebagai fungsi protektif. Taulah kalian protektif di sini maksudnya itu apa ya? Protektif, melindungi dari perbedaan iklim, mungkin dari pendistribusiannya, karena mungkin produknya, misalkan produk minuman didatangkan dari kota Jakarta untuk dikirim ke Sumatera, dia itu diberikan kemasan produk mungkin yang kuat, kemasan produk yang lebih besar, supaya dalam pendistribusiannya itu tetap aman. Itu maksud dari fungsi protektif di sini, ya, Nak. Kemudian fungsi promosional, maksudnya di sini adalah ketika kemasan produk itu dibuat semenarik mungkin, itu bisa menjadi ajang promosi ya, apalagi sekarang ini kita bisa lihat kalau misalkan ada produk baru, itu selalu iklannya ada di mana-mana. Di TV ada, kalau kita jalan di kemana-mana banner-bannernya ada, kalau kita lagi nonton YouTube, tiba-tiba iklannya lewat. Nah, disitulah maksud dari fungsi promosional itu. Kemudian di situ ada fungsi lain. Bapak mau Endang coba baca fungsi yang lain kira-kira apa aja? Kemasan memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai pelindung produk, kedua memperkuat citra produk, dan yang ketiga itu kombinasi dari keduanya. Iya, bagus ya. Jadi fungsi lainnya itu tadi pelindung produk, kemudian memperkuat citra produk, atau yang ketiga kombinasi dari keduanya. Oh, tadi kalian belum Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Bapak lupa juga, belum absen kalian. Oke, sekarang Bapak mau absen dulu. Bapak mau semua on cam, supaya Bapak tahu kalian lagi ngapain di sana. Untuk yang namanya Bapak panggil, mohon dijawab hadir ya, Nak. Endang Kristina Pangkabean. Hadir, Pak. Putri Margareta Lumban Raja. Hadir, Pak. Oke. Nadila Syaputri. Hadir, Pak. Selanjutnya Desna Pibiosa. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Evifani Batuara. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Erik Tampu Bolon. Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya. Untuk kelompok 1 ada Desna, Evi, dan Erik. Kemudian untuk kelompok 2 ada Endang, Putri, dan Nadila. Oke, di sini Bapak menyediakan, di PPT bisa dilihat ya, 2 desain yang berbeda. Jadi Bapak mau masing-masing dari kelompok kalian menganalisis bagaimana tanggapan kalian mengenai desain produk tersebut. Masing-masing perwakilan kelompoknya boleh menyatakan pendapatnya. Bapak akan berikan waktu kalian untuk mengamati produk tersebut 3 menit ya, Nak. Mulai dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi. Oke, sepertinya udah lewat ya 3 menit. Oke, untuk perwakilan kelompok 1. Tadi kelompok 1 ada Desna, Evi, Erik. Silakan, Nak, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai desain produk yang ada di PPT tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan Desna. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami lebih suka desain yang sebelah kanan, Pak. Karena warnanya lebih cerah sehingga menaikkan mood untuk membelinya. Begitu, Pak.
Oke, bagus ya kelompok 2. Kelompok 1 maksud Bapak. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2, silakan Nak. Saya, Pak. Kalau dari kelompok 2, Pak, lebih menyukai desain produk yang sebelah kiri karena terlihat lebih elegan, baik itu dari kemasan produknya dan juga dari warna kemasan produk tersebut, Pak. Oke, iya bagus ya. Jadi di sini kita bisa melihat dua desain berbeda untuk produk yang sama, yaitu rengginang. Siapa di sini yang udah pernah makan rengginang? Bapak belum pernah soalnya. Belum ada ya? Kasihan kali kita ya. Ya, jadi di sini ada rengginang yang sebelah kiri. Dia itu pakai produk berwarna orange ya. Jadi terlihat jelas di situ ada tulisan identitas terlihat, ada rengginang eyang, kriuk sekali, lahap, original. Konsumen pasti akan lebih menyukai desain yang di sebelah kiri ya, dibandingkan dengan desain yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan, kita bisa melihat itu cuman dia dibungkus sama plastik putih. Jadi produk bisa terlihat secara kasat mata. Orang pun kurang tertarik untuk membelinya. Tapi biarpun demikian, kembali kepada selera konsumen. Mungkin konsumen udah tahunya itu terbuat dari apa kan. Jadi dia lebih memilih produk ini sebelah kanan. Tapi ada juga konsumen yang seleranya itu menambah ketika melihat desain produk yang bagus. Jadi dia pilihlah sebelah kiri. Oke, bagus ya. Selanjutnya ini ada kotak yang sama tapi warna yang berbeda. Oke, kira-kira kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan Nak, diberikan tanggapannya. Oke, kayaknya belum ada. Coba dari kita ke kelompok 1 dulu. Kira-kira kelompok 1 dari 2 desain produk ini, kalian lebih menyukai yang sebelah kiri atau sebelah kanan kah? Tolong diberikan tanggapan dan alasannya, Nak. Sebelah kanan, Pak. Oke, kelompok 1 bilang sebelah kanan. Kenapa, Desna? Karena dapat kita lihat ya Pak, warnanya itu lebih cerah dibanding yang sebelah kiri. Ya. Lebih menarik gitu Pak. Oke, iya benar ya. Sebelah kanan memang terlihat lebih menarik. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kalian lebih suka desain produk yang mana ini, kelompok 2? Kami setuju dengan kelompok 1 tadi, Pak. Tapi kalau desain yang sebelah kiri lebih murah dalam biaya pembuatan kemasan produknya, jadi tidak akan memakan biaya yang lebih mahal dibandingkan desain yang ada di sebelah kiri, Pak. Oke, bagus. Terima kasih ya kelompok 2. Iya, di sini kita bisa melihat perbedaan 2 desain, perbedaan warna, tapi dengan bentuk yang sama ya. Kalau Bapak sendiri suka kedua-duanya ya. Jadi kalau dipilih antara kiri dan kanan, Bapak ambil aja sekali seperti itu ya. Kalau di sebelah kanan, dia cerah. Jadi mungkin siapapun yang melihatnya langsung tertarik untuk membelinya. Tapi ada juga konsumen yang lebih suka warna-warna gelap. Contohnya itu desain yang sebelah kiri, dia terlihat warna coklat ya. Jadi lebih dark gitu. Kembali lagi kepada selera konsumen. Oke, sampai di sini bisa paham ya apa itu desain produk? Desna bisa paham? Bisa Pak. Endang, kamu bisa paham Endang? Ya, Pak. Oke, baiklah. Maka dari pembelajaran kita hari ini, Bapak dapat menarik kesimpulan bahwa desain produk itu adalah perancangan dan perencanaan suatu benda
agar memiliki nilai lebih dalam berbagai aspeknya, seperti fungsi yang lebih efektif, tampilan yang lebih indah, hingga kepenggunaan yang lebih mudah dan nyaman, serta tidak sulit dirawat untuk kemudian diproduksi secara industri dengan lebih efisien pula, baik secara ekonomi maupun teknis, sehingga memberikan keuntungan bagi konsumen ataupun pengguna dan bagi produsen. Oke, dengan Bapak sampaikan kesimpulan, berarti berakhirlah pertemuan kita hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih buat anak-anak Bapak, buat Endang, buat Desna, buat Evi, buat Erik, buat Nadila. Terima kasih anak udah mau join di kelas Bapak. Bapak berharap materi yang Bapak sampaikan itu bisa kalian tangkap, bisa kalian tarik inti-intinya, kemudian kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin nanti kelak Endang mau jadi bagian produksi perusahaan, Endang bisa pakai ilmu ini, atau Desna juga, atau Epi, mungkin mau desain produk, bisa juga ilmu yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih anak. Untuk tugas, nanti Bapak akan kirim di WA. Tolong diperhatikan WA grupnya, jangan ada yang tidak aktif, karena nanti itu pengumpulan deadline-nya sengaja Bapak buat agak cepat, supaya kalian lebih giat lagi belajarnya. Oke? Paham sampai di sini? Paham, Paham, Pak. paham, Pak. Terima kasih semuanya. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya. Gitu. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.